Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video pembelajaran digital marketing. Perkenalkan, saya Nur Laila. Dan saya Deden Paulian Syahid. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bersama bagaimana cara melakukan promosi di sosial media. Kita akan membahas langkah-langkah penting, mulai dari memahami konsep dasar promosi digital, menyusun strategi, mendesain materi visual menggunakan Canva, hingga bagaimana melakukan live yang mampu menarik perhatian penonton dan dapat meningkatkan penjualan. Jadi, siapkan catatan kalian, fokus pada setiap tahapannya, dan mari kita mulai. Dalam video pembelajaran ini, kalian akan mempelajari beberapa kompetensi penting. Pertama, kalian akan memahami konsep dasar promosi di media sosial. Kedua, kalian dapat menyusun strategi promosi yang tepat berdasarkan target audiens. Ketiga, kalian mampu membuat desain, konten visual, TikTok menggunakan Canva. Keempat, kalian akan mengetahui cara produksi dan simulasi TikTok Live. Dan terakhir, kalian akan belajar bagaimana melakukan evaluasi terhadap promosi melalui data analisis yang tersedia. Promosi di media sosial artinya memperkenalkan produk atau layanan kamu lewat platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau YouTube. Tetapi jangan salah, promosi digital bukan cuma posting foto produk, lalu berharap orang langsung beli. Promosi yang efektif harus bisa menarik perhatian, membangun hubungan, dan mendorong orang untuk percaya. Dalam promosi digital marketing, keberhasilan sangat ditentukan oleh bagaimana kita memahami audiens dan memilih plafon yang tepat. Selanjutnya, keberhasilan promosi juga ditentukan oleh kemampuan kita menciptakan konten menarik, memosting di waktu yang tepat, dan melakukan evaluasi secara rutin. Langkah pertama dalam menyusun strategi promosi di media sosial adalah memahami selera audiens. Kita perlu mengetahui apa yang mereka sukai, bagaimana kebiasaan mereka mengonsumsi konten, dan jenis konten apa yang paling menarik perhatian mereka. Setelah memahami audiens, langkah berikutnya memilih platform yang paling sesuai. Instagram cocok untuk visual yang rapi, Facebook kuat untuk jangkauan yang luas, Twitter unggul dalam interaksi cepat, YouTube ideal untuk video panjang, dan TikTok efektif untuk konten singkat yang kreatif. Jadi, pastikan konten disesuaikan dengan pengguna dan fitur yang tersedia. Terakhir, kita analisis jumlah penonton, komentar, like, dan seberapa banyak konten dibagikan. Data ini akan membantu kita mengetahui apa yang berhasil, apa yang harus diperbaiki, dan strategi apa yang perlu diterapkan. Untuk promosi sosial media marketing terus berkembang, sehingga semakin efektif dari waktu ke waktu. Pada sesi ini, kita akan fokus pada bagaimana mendesain konten visual untuk mendukung TikTok Live menggunakan Canva. Desain visual adalah salah satu elemen penting dalam live streaming, karena dalam beberapa detik pertama penonton akan memutuskan apakah mereka ingin tetap menonton atau langsung scroll ke live lainnya. Dengan visual yang menarik, rapi, dan profesional. Di Canva, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ukuran kanvas. Gunakan resolusi vertikal 1080 x 1920 pixel agar sesuai dengan tampilan penuh TikTok. Jika ukuran salah, elemen penting seperti harga atau logo brand dapat terpotong dan tidak terlihat saat live berlangsung. Setelah ukuran benar, langkah berikutnya adalah memilih warna yang konsisten dengan identitas brand. Warna yang seragam akan memberikan kesan profesional dan membuat tampilan live lebih rapi. Selain itu, perhatikan memilih font.
Gunakan font yang mudah dibaca dan tidak terlalu dekoratif. Karena penonton biasanya menonton lewat layar smartphone sambil bergerak, agar tampilan tetap seimbang dan tidak membingungkan. Terakhir, pastikan tata letak elemen visual tersusun dengan rapi dan tidak memenuhi layar. Fokuskan pada informasi inti seperti diskon, promo terbatas, atau harga produk, dan tambahkan elemen call to action seperti ikon keranjang atau teks "Beli sekarang". Elemen-elemen ini membantu penonton memenuhi apa yang harus mereka lakukan setelah melihat produk. Jika desain sudah tertata dengan baik, visual kalian akan jauh lebih efektif dalam menarik perhatian, membuat penonton bertahan lebih lama, dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Setelah semua elemen desain selesai dipersiapkan, kini kita masuk ke tahap produk konten TikTok Live. Tahap ini sangat penting karena menentukan bagaimana penonton melihat, mendengar, dan merasakan kualitas live yang akan ditampilkan. Pastikan seluruh perangkat berada dalam kondisi optimal, mulai dari smartphone dengan kamera yang baik, tripod yang stabil, hingga ring light atau pencahayaan lain, agar visual terlihat terang dan profesional. Selain perangkat, kalian juga perlu menyiapkan naskah atau skrip sederhana, agar live tetap terarah dan tidak keluar topik. Naskah dapat berisi kalimat pembuka, pengenalan produk, penjelasan fitur, demonstrasi cara penggunaan, hingga kalimat ajakan seperti klik keranjang di bawah atau jangan lewatkan promo hari ini. Perhatikan pula area di sekitar kalian. Pastikan background rapi, bersih, dan tidak mengalihkan fokus pada penonton dari produk. Sebelum benar-benar live, lakukan simulasi selama kurang lebih 10 menit untuk memastikan pencahayaan sudah sesuai, suara terekam jelas, dan posisi kamera berada pada sudut yang tepat. Pada tahap ini, jalankan alur penjelasan sesuai naskah untuk memastikan tempo berbicara sudah pas dan perpindahan antar bagian berjalan lancar. Latihan seperti ini sangat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Semakin sering kalian berlatih, live akan terlihat lebih profesional dan memberikan pengalaman menonton yang lebih nyaman bagi audiens. Setelah sesi live selesai, tahap selanjutnya adalah melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui efektivitas strategi promosi yang digunakan serta bagian mana yang perlu diperbaiki. TikTok menyediakan berbagai data performa seperti jumlah penonton, komentar, like, dan rata-rata durasi tonton, yang dapat membantu kalian memahami apakah penonton bertahan lama atau cepat meninggalkan live. Selain itu, analitik TikTok juga menampilkan data penting seperti jumlah pengguna yang menekan tombol keranjang, membuka halaman produk, hingga melakukan pembelian. Sehingga kalian dapat menilai secara jelas keberhasilan promosi. Jika angka keterlibatan rendah, penting untuk mencari tahu penyebabnya. Apakah karena penjelasan produk yang terlalu panjang, visual yang kurang menarik, atau interaksi yang belum maksimal? Evaluasi ini bukan hanya tentang angka, tetapi juga memahami perilaku penonton selama live berlangsung. Kalian dapat menyusun strategi perbaikan, misalnya dengan memperbaiki cara penyampaian agar lebih energik, menambah elemen visual seperti banner promo, atau meningkatkan interaksi melalui sesi tanya-jawab maupun pemberian diskon khusus. Semakin rutin evaluasi dilakukan, semakin mudah menemukan pola promosi yang efektif untuk menarik perhatian audiens. Evaluasi yang konsisten membantu memastikan bahwa setiap sesi TikTok Live berikutnya menjadi lebih baik dan profesional dan lebih menghasilkan. Baik, kita sudah sampai di bagian akhir dari video pembelajaran hari ini. Coba luangkan waktu sejenak untuk refleksi. Apakah hal penting yang kalian pelajari hari ini? Dan strategi apa yang ingin kalian perbaiki pada proyek TikTok Live berikutnya? Semoga materi yang telah kita pelajari dapat membantu kalian menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja, industri kreatif, dan dunia bisnis digital yang terus berkembang. Karena dalam digital marketing, keberhasilan datang dari proses, konsistensi, dan keberanian untuk berinovasi.
Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap kreatif, tetap produktif, dan terus ciptakan peluang melalui karya-karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.